warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Di bulan Muharram ada ritual yang dikenal dengan puasa Asyura. Sejarah puasa Asyura panjang lebar diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata, qadima sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata di kota Madinah. Ini menunjukkan cerita peristiwa hijrah Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Fara'al Yahuda, lalu Rasulullah menyaksikan, melihat al-Yahuda, orang-orang Yahudi, tasumu yang sedang berpuasa, yauma, di hari Asyura. Dari kata Asyir artinya hari yang ke-10. Beda antara Asyra dengan Asyir. Kalau Asyra itu 10 hari, kalau Asyir hari yang ke-10. Maklum ibu bapak, kita hidup zaman Rasul belum ada kalender. Kalau kita hidup zaman Umar sudah ada kalender, redaksinya pasti berubah. Rasul menyaksikan orang Yahudi sedang berpuasa tanggal 10, tentu bulan Muharram. Faqala lahu Rasulullah, maka dawuh kepada mereka, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasul, ma hadzal yaum, hari apa ini, alladzi tasumunahu, yang kalian sama-sama mempuasainya. Ini pertanyaan Rasul. Faqalu, maka mereka yang puasa Asyura itu menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang keramat. Kenapa? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Hanya Allah menyelamatkan fihi, di hari ini yang diselamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Kaum Bani Israel yang masih taat mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Tidak semua Bani Israel jelek. Nah, mereka itu dikenal dengan kelompok Hawariyun. Dan nanti pengikut setianya Rasul dinamakan generasi sahabat. Ada Muhajirin, ada Ansar. Wa gharraka, dan hari ini Allah mendenggelamkan Fir'aun, wa qaumahu, dan kaumnya, dan antek-anteknya, dan pegundel-pegundelnya. Oh, mantep rasanya.
Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan film Ten Commandments, 10 firman Tuhan, sering ditayangkan. Teknologinya canggih. Musa bersama Hawari itu ketika di pantai dengan mukjizat tongkatnya itu, lautan terbelah menjadi 2. Teknologinya canggih. Apa ya gitu dulu? Wallahu a'lam. Jangan-jangan di tongkatnya ini air lautnya sat BE sih. Nah, kita tidak tahu. Bisa bayangkan kalau sampean mengikuti Musa, merinding kanan air, kiri air. Tapi karena kita bersama Rasul, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Sampai masih dikejar oleh Fir'aun. Ini luar biasa. Biasanya entah itu raja, apalagi dia mempertuhan dirinya sendiri, cukuplah panglimanya suruh gitu. Ini enggak. Musa sendiri memimpin pengejaran Fir'aun. Dengan mukjizatnya, Masya Allah, kembali ke sedia kala. Ya, habislah sudah tentara Fir'aun bersama Fir'aunnya. Itu orang mempertuhan diri akhirnya mati kelelep ya Fir'aun. Bayangan saya kalau dia Tuhan Maha Kuasa, bisa menguasai lautan, ternyata kelelep. Ya. Ada kuis, Tuhan siapa yang kelelep? Ya Fir'aun itu. Alhamdulillah tongkatnya Nabi Musa masih disimpan. Dan konon akan ditunjukkan di Ramayana Sidoarjo. Manipiro. Oh, berarti orang koloni dulu menjajah negara Islam, di samping mengambil nikelnya, ngambil tambangnya, ngambil harta karunnya, juga mencuri peradaban umat Islam. Buku-bukunya dicuri. Yang ada di museum dia habis, sisanya dibakar. Jadi laut hitam itu konon hitam karena tintanya para ulama. Masya Allah. Itu ceritanya. Allah menjanjikan jasadnya terselamatkan, ya maklumlah. Raja Tuhan musuh gak digoleki gitu. Ketemu di bumi. Maka yang pergi ke Mesir pasti ditawari destinasi wisata. Nanti panjenengan bisa melihat sendiri kayak apa wajahnya Fir'aun. Saya saksikan ini ternyata jelek wajahnya. Masih ngadeng saya ternyata. Kata istri saya. Itu ceritanya, Masya Allah. Itu pelajaran. Kalian sombong mempertuhan diri, toh nanti wujud terakhirnya seperti itu. Na'udzubillahi min. Atas dasar itulah fasamahu, maka hari itu dipuasai oleh Musa syukran, sebagai rasa syukur lillah, kepada Allah. Banyak dalam kurungnya itu karena referensinya bukan dari satu buku. Ziyadatu siqah makbulah. Kita carikan tambahan dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, sehingga informasi itu akan lebih sempurna. Kalau informasinya, datanya itu sempurna, mudah-mudahan pemahamannya akan lebih valid, lebih akurat. Itu kata kuncinya begitu. Yang ahli tahrif nggak kaget cara seperti ini. Yang nggak ahli tahrif membingungkan, nggak ngerti hadis yang maklum. Nah, apa kata Rasul? Kata orang Yahudi, fanahnu nasumu,
Maka kami melestarikan syariat puasa itu. Allahu Akbar. Mulai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad saja durasinya 600 tahun. Lah antara Nabi Isa dengan Nabi Musa berapa ribu tahun. Itulah pemikiran, ideologi syariat. Tidak pernah ada habis. Komunisme mungkin orangnya sudah habis, tapi pemikirannya tidak pernah hilang. Maka pinter ulama hadis. Hadis itu doktrin, hadis itu pemikiran, silakan. Tidak akan hilang. Maka oleh ulama yang sahih, yang dhaif, yang palsu tetap ditulis, tapi dikasih penjelasan. Dalam sanadnya ada perawi namanya Bondet, palsu. Ketahuan sudah. Jadi kapanpun orang hidup akan tahu hadis itu hadis palsu. Kalau enggak begitu, bingung kita memilah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Itu jasanya ulama atas dasar petunjuk Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Terbukti sudah 1400 tahun ditinggal wafat oleh Rasulullah, kita masih bisa thalabul ilmi seperti zaman Rasul, bisa sholat seperti yang dicontohkan Rasul, bisa haji seperti yang dicontohkan Rasul. Bukan hanya kita, generasi setelah kita sampai hari kiamat pun bisa untuk bercermin diri dengan unggah-ungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena kalau begitu kami Muhammad bersama umatnya ini, termasuk kita, ahadku lebih hak, wa aula lebih utama, bi Musa ngikuti jejaknya Musa." Puasa apa? Asyura. Minkum dibanding kalian, kami lebih pantas, lebih hak mengikuti jejaknya Musa. Fasawamahu, maka hari itu pula dipuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasul mempuasainya, wa amaro, bahkan beliau Nabi memerintahkan, menginstruksikan jajaran sahabat bisyami untuk mempuasai Asyura. Tahridnya dikeluarkan Bukhari aja 4 tempat, 1900, 3216, 3726, 3727. Lewat nomor ini jalur sanadnya sahih. Dan Imam Bukhari itu kalau mengulangi hadis lewat jalur yang lain. Jalur yang kedua sahih, jalur yang ketiga sahih, jalur yang keempat sahih. Nah, sahih ini kalau digabung dengan sahih yang lain, mestinya ada istilah baru, hadisnya nggak sahih lagi, sahih banget, mestinya ngomong. Dikeluarkan Muslim lagi, berarti muttafaqun alaih. Keluarkan Abu Dawud, keluarkan Ibnu Majah, keluarkan Abu, berarti diriwayatkan jamaah. Saya ulangi lagi pertanyaannya, kalau gitu hadisnya sahih apa enggak? Sahih banget. Nah, hadis yang sahih ini di tangan orientalis Yahudi yang benci kepada Islam, zindik, Islamophobia ini jadi palsu. Bagaimana? Analisanya itu tajam, kayak silet.
Mudah-mudahan setelah dianalisa sampean bingung. Mudah-mudahan. Ali bin Abbas yang cerita hadis ini Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Saya mencari biodatanya orang ini, sahabat ini. Mau ditahlibul kamal, mau dikatakan al-kamal fi asma'i rijal, mau ditahlibul tahlib, ditakribnya. Nanti ada tadkiratul hufaz atau buku khusus yang membahas para sahabat, kitab al-isobah, usudul ghoyah, tamyiz, semuanya sepakat. Ibnu Abbas ini lahir tahun 3 sebelum hijrah. Pertanyaan ilmiahnya, kalau gitu ketika Rasul hijrah usianya berapa? 3 tahun. Beliau lahir tahun 3 sebelum hijrah. Berarti ketika peristiwa hijrah Nabi usianya berapa? 3 tahun. Pertanyaan ilmiah, anak usia 3 tahun ini apa dia sudah teteh dalam bicara? Apalagi sampai kronologi seperti ini, irasional, sangat tidak rasional. Dan takaran mereka semua hadis yang tidak rasional adalah hadis palsu. Mungkin Ibnu Abbas bisa cerita dapat dari gurunya. Menurut ilmu hadis, tunjukkan dong gurunya siapa. Kalau tidak menunjukkan, silsilah sanadnya terputus. Munqati. Kalau terputus, tidak mungkin hadis itu sahih. Syarat hadis sahih, mata rantai perawi sanadnya harus bersama. Cerdas. Biasanya perawi yang menghilangkan guru itu bermasalah. Sering begitu. Indikator pemalsu. Dan ceritanya si anak kecil ini lucu lagi. Katanya sampai di Madinah menyaksikan orang puasa Asyura. Asyura itu di bulan Muharram. Padahal di buku-buku Maulid Nabi tiba atau katakanlah burda, Rasul itu sampai ke Madinah bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Berarti cerita anak ini tidak faktual. Kalau tidak faktual tandanya sahih atau palsu? Palsu. Masa ada hadis kiamat akan datang setelah 1000 tahun wafat saya, sekarang sudah 1400 belum kiamat? Palsu. Masa ada hadis bahwa terong itu obat segala macam penyakit? Survei membuktikan ada penyakit dikasih terong gak tambah waras, tambah pelenger. Berarti tidak faktual. Tandanya hadis palsu. Masa saya ada hadis la banja'anun ila bibandengin? Kan di Saudi gak ada bandeng. Ternyata yang membuat itu Syekh Zainuddin, karena ibunya penjual bandeng gitu. Tandanya hadis apa? Gak faktual, palsu. Kita ini hadis palsu gampang. Ustaz, saya temukan hadisnya. Oh iya, hadis apa itu? Sahih ternyata Ustaz. Apa hadisnya? Ternyata imsak itu 10 menit durasinya Ustaz. Bohong. Loh kok Ustaz bilang bohong? Mau zaman Rasul tidak ada jam. Nggak faktual hadis itu. Ada jam zaman Rasul? Belum ada. Kisah aja belum ada. Berarti bohong. Gitu ya, sampai golek hati duduk aku.
Nanti kita teliti bersama, endingnya maudhu. Itu ceritanya. Gampang Pak, ini hadis palsu. Yang lucu cerita si anak kecil ini menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura. Di referensi mana? Orang Yahudi punya ritual puasa itu. Kok boleh bukunya apa gitu? Ini cerita gua mengada. Apalagi nanti bertentangan dengan hadisnya Aisyah. Puasa Asyura itu sudah dijalani oleh Rasul sejak masa jahiliyah. Lebih tua mana antara Aisyah dengan Ibnu Abbas? Aisyah 1 Hijrah, usianya sudah 9 tahun. Lah Ibnu Abbas 1 Hijrah baru 3 tahun. Aisyah kapasitasnya istrinya Rasul. Ibnu Abbas ponakannya Rasul. Sisi kedekatan lebih dekat Aisyah atau Ibnu Abbas? Nah. Hadisnya Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Summa amara Rasul. Jadi sejak zaman jahiliyah. Kok baru setelah itu kontradiksi, kacau balau. Kalau gitu hadisnya sahih atau palsu? Palsu. Pinter, orang talis itu pinter. Endingnya puasa Asyura itu bukan tuntunan Rasul, keliru. Puasa Asyura itu rekayasanya Muawiyah. Di buku mereka, setelah berhasil membantai keluarga Rasul, gugurlah Husain, cucu Rasul, syukuran. Biar masyarakat guyup, dibuatkan public opini hari ini. Musa diselamatkan hari ini. Yang namanya Fir'aun ditenggelamkan hari ini. Ibrahim diselamatkan dari api Namrud hari ini. Yunus diselamatkan dari perut ikan. Nah, yakin masyarakat ikut apa? Puasa. Kesimpulannya, siapa yang puasa Asyura podo ae mek ngapok-ngapok keluarga Nabi. Nyukur-nyukurin keluarga Nabi. Wani poso sampean. Mikir. Lah puasa sunnah mendingan Senin Kemis jelas. Timbangannya bingung. Pegangan Bapak Ibu kalau bingung biar nggak jatuh. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Sebuah semacam ini sudah saya tulis jawabannya. Fitrah naluri saya bicara hadis itu Imam Bukhari lebih pintar daripada yang lain. Alhamdulillah hadisnya sahih, baik aspek sanad maupun aspek tidak ada yang namanya unsur kontradiksi. Sesama hadis sahih. Kebetulan ini dikeluarkan oleh Bukhari, sama-sama hadis sahih. Cara memadukan saya tulis di buku hadis puasa Asyura. Tidak saya jelaskan total, sampai nggak beli buku saya nanti. Tidak cukup waktunya untuk menjelaskan ini aja, cukup 1 semester. Itu ceritanya. Heran saya. Ternyata diterjemahkan oleh orang Indonesia bahasa Indonesia, tidak dikasih rujukan saja. Nah, ini katanya ilmiah. Mestinya harus jujur, itu bukan pemikiran Anda.
Anda jiplak pemikiran orang lain, boleh saya jiplak, tapi komentar dong. Ini pendapat Wulan, saya setuju, itu apik bisa. Kalau nggak setuju, silakan sampaikan kenapa tidak setuju. Jadi pintar mereka, kita tidak perlu lagi datang ke sana belajar pakai bahasa. Sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hati-hati kalau membaca buku menteng Islam aktual, dikit-dikit artinya kacau balau, dikit-dikit kacau balau. Bukan ulama hadis, tapi koyok-koyok ulama hadis. Beliau kan pakar komunikasi, bukan pakar hadis. Dan bahaya belajar hadis tanpa ilmu hadis. Kembali ke laptop. Itu ceritanya. Yang heran misalnya, kok bisa puasa Asyura rekayasanya Muawiyah? Muawiyah itu sahabat. Dia itu sekretaris wahyu. Dituduh pemalsu hadis, ya Allah. Tidak mau didusung. Padahal sahabat itu sudah dilegalkan oleh Allah sendiri, oleh Rasul, oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Oleh hadis, man takallama fi ashabi fa'lam annahu zindiq. Yang masih mencaci maki sahabatku, ketahuilah dia insan zindik, benci kepada Islamofobi. Sudah dinaskan banyak teksnya tentang kredibilitas sahabat. Dituduh pemalsu. Katanya analisa lewat sejarah. Kok nggak ngerti sejarah? Musa itu, kok Musa? Siapa? Muawiyah itu pendiri dinasti Umayyah ini wafat tahun 60 Hijrah. 1 tahun sebelum wafat sudah wasiat. Nanti yang menggantikan anaknya sendiri. Siapa namanya? Bukan Gibran, bukan. Yazid bin Muawiyah. Ini sejarah pertama kali. Dulu itu pemimpin selalu musyawarah. Lalu ini turun temurun muncul namanya dinasti Umayyah. Lah perang Karbala terjadi tahun 61 gitu. Jadi Muawiyah sudah wafat, belum pernah terjadi perang Karbala. Kok menuduh Muawiyah? Masya Allah, keji mereka. Lagi pula aneh, habis membunuh temannya, syukurannya kok poso, nggak matching. Mestinya habis membunuh temannya itu syukurannya minum cokre, atau tanggap Inul lah, atau Via Valen lah. Atau datangan saya penyanyi dangdut Zainuddin Enzer. Masa bunuh temannya syukurannya poso. Syariat dulu gitu, syariat yang dibawa oleh Rasul. Wujud syukur itu diwujudkan apa? Sujud, namanya sujud syukur. Terus enggak matching belas gitu. Udah adik ketahuan jeleknya. Anda bungkus dengan keilmuan, ternyata sangat tidak ilmiah. Tapi orang yang tidak punya ilmu hadis terbawa. Maka yang dicari dari negara-negara Muslim yang pinter, nalarnya yang pinter. Entah dari Mesir, entah dari temannya Saudi, entah dari Yordan, entah dari Indonesia, entah dari Malaysia. Yang penting pinter. Dengan kepintaran itu bisa dicuci otaknya. Sampelnya, contohnya Bukhari dan
Muslim. Endingnya seperti itu. Apalagi buku hadis yang lain. Targetnya tinggalkan hadis. Bebas. Yang penting satu-satunya wahyu hanya Al-Qur'an. Hadis bukan wahyu. Mereka istilahkan tradition. Hadis itu hanya tradisi. Bebas memahami Quran, muncul yang namanya kelompok liberal. Liberal itu artinya kebebasan. Memahami ayat tidak perlu hadis, pakai nah. Dampaknya bisa kita rasakan. Hajian tidak harus di bulan Dzulhijjah. Saatnya wanita menuntut kesetaraan gender, bisa menjadi khatib dan imam sholat Jumat. Seneng saya. Adik khutbahnya di tingkat tinggi, kayak di Masjid Al-Akbar. Pakai rok, ada kipas anginnya, konsentrasi itu. Ya Allah, ya. Karena tidak mau lagi pakai hadis. Nah, harus ada kesetaraan gender. Nah, mudah-mudahan masih ada umat yang bisa membina, mendampingi, membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saya kumpulkan sahabat yang terlibat meriwayatkan hadis itu ada 14, 15 dengan Ibnu Abbas. Tapi yang lain itu bahasa Inggrisnya didelikkan karena tidak mendukung pemikiran mereka. Yang pertama misalnya hadisnya Ibnu Umar. Allah berkata, "Soman Nabi Asyura wa amaro bisiyamihi." Rasul berpuasa Asyura dan menyuruh umatnya ikut puasa Asyura. Bukhari didelik. Kemudian hadis Aisyah yang tadi dianggap kontradiksi. Dari mana kontradiksi? Dari jahiliyah. Supaya diketahui, Aisyah itu resmi jadi istri Rasul tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah, Madinah pun masa jahiliyah. Belum berubah Madaniyah, belum. Proses sampai 2 repetitor. Selama 10 tahun. Nggak ujuk-ujuk langsung Madinah. Namanya apa? Yasrib. Masih jahiliyah. Masih banyak yang nyembah api, berhala. Bahkan di Indonesia menyembah apa? Keris. Kaum Sobi'ah namanya. Ada bulan, nyembah bulan. Ada matahari, nyembah matahari. Ada sapi, nyembah sapi. Maka ketika negerinya diperangi, sapi dikerahkan. Ayo Tuhanmu itu tembak ono, pinter ya. Kawan ini nembaki sapi, masuk Tuhan ini ditembak. Pakistan. Itu ceritanya. Masya Allah. Tidak ada kontradiksi, sama-sama hadis sahih. Gak pinter saja untuk memadukan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau Aisyah bilang jahiliyah Mekah, baru kontradiksi. Nah, kemudian hadisnya Bukhari sahih lagi. Hadis Salamah bin Aqwa. An Salamah bin Aqwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan yunadi finnas yauma Asyura. Rasul mendelegasikan orang beri kabar hari Asyura supaya puasa. Waduh, namanya Tasu'a atau Asyura? Asyura. Satu pun tidak ada kata-kata Tasu'a. Bukhari lagi didelik namanya.
Hadis Rubaiyah bin Muawid ini menceritakan dia yang dikirim oleh Rasul, yang didelegasikan Rasul untuk mengabari tentang syariat puasa Asyura. An Rubaiyah binti Muawid qala arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura, pagi hari di hari Asyura, ila qura Ansar, ke kampung-kampungnya orang Ansar, man asbaha mutiran falyutimu baqiyata yaumi, yang tadi pagi sudah sarapan lanjut berpuasa sisa harinya, begitu. Wa man asbaha shaiman, yang tadi belum sarapan falyasum, supaya puasa apa? Asyura, tidak ada Tasu'a. Karena Asyura tanggal berapa? Tanggal 10. Bukhari lagi didelik nomane. Muawiyah, ini yang dituduh yang pemalsuan hadis. Ayo kita baca pelan-pelan hadisnya. An Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, tetap didoakan radhiyallahu anhu. Semua sahabat gitu. Yauma Asyura, di hari Asyura tanggal berapa? 10 Ama Hajjan, di tahun dia menunaikan hajinya. Pada waktu itu dia menjadi khalifah ala mimbar, di mimbarnya Nabi di Masjid Nabawi. Yaqulu, berucap, ya ahlal Madinah, wahai penduduk kota Madinah, aina ulama hukum, mana ulama kalian? Karena para sahabat sudah disebar oleh Umar bin Khattab. Berapa ribu sahabat dikirim ke Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir al-Juhani. Berapa ribu sahabat dikirim ke negeri Syam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali menjadi khalifah, ibu kota diganti, dipindah ke IKN. Ingin menjaga kesucian kota Madinah. Jangan sampai ada nanti pertumpahan darah karena kesalahan sesama umat Islam. Kapan pindah ke sana? Enggak mau. Kenapa? Kalau air nyedok. Itu ceritanya. Apa katanya? Sami itu Rasulullah, aku pernah dengar Rasulullah yaqul, bersabda, ada yang Asyura, ini hari Asyura tanggal berapa? 10. Padahal ini dinasti Umayyah. Sudah 50 tahun pasca wafatnya Rasul. Walam yaktubullah alaikum, memang Allah tidak mewajibkan, benar. Fikirnya benar. Tahun kedua turun kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Setelah turun, sikap Rasul berubah, tidak menyuruh, tidak melarang. Berarti boleh tidak menjalani? Boleh. Diam-diam nanti salah satu istrinya Rasul cerita, Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Tidak ada kata Asyura. Semua sahabat yang meriwayatkan Asyura tidak ada kata Asyura, kecuali nanti Ibnu Abbas. Bukan Tasu'ah, Asik. Nah ini ya. Apa katanya? Tetap diperintahkan puasa. Wa ana shaim, saya tetap puasa. Allahu Akbar. Walaupun tidak diwajibkan. Faman syaa falyasum, yang ingin puasa silakan. Wa man syaa falyuftir, enggak ingin puasa juga silakan. Mana kalimat yang menunjukkan rekayasa? Dan mau puasa silakan. Nah ini juga silakan, uang tidak wajib. Bukhari lagi. Hadis Abu Musa al-Asy'ari bla 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 bla. Nanti ada hadis Jabir bin
Samura, bla 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 bla. Kemudian ada hadis Abu Qatadah, bla 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 bla, panjang sampai ada ungkapan wasiyamu Asyura. Nah, hari Asyura. Hadis Muhammad bin As-Saifi, bla 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 bla. Hadis Hafsah istrinya Rasul yang cerita Rasul tidak pernah meninggalkan. Hadis Qais bin Sa'ad seperti itu. Rasul memerintahkan tetapi juga tidak melarang. Hadisnya namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasul puasa dan memerintahkannya. Hadis Abu Hurairah, waduh. Kemudian hadis Hindi fi Asma, bla 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 bla. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah, bla 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 bla. 15 sahabat didelikkan semua yang menunjukkan syariat puasa Asyura. Maka kalau masih ada yang ragu, terkontaminasi dengan pikiran orientalis, dan itu disebarkan lewat mahasiswa-mahasiswa. Ya Allah, sampai mahasiswa saya S3 itu tidak mau puasa Asyura, termakan karena sangat ilmiah komentarnya itu loh. Mestinya begini Ustaz, ngaji hadis itu. Begitu setelah diskusi, dilalah gak bener ya Allah. Itu sendiri yang bilang gak bener. Itu ceritanya. Ya Allah, saya kalau ngajar di S3, saya berpihak dulu kepada orientalis. Saya ingin tahu reaksi mahasiswa calon dokter itu kayak apa. Bisa enggak mengimbangi pemikiran mereka? Enggak bisa. Diskusi sama teman dosen juga gitu. Pura-pura saya jadi orientalis. Biasanya di masyarakat umum gitu. Makanya nomor boleh, gak cocok. Kajian harus tuntas dulu. Baru saya menceritakan orientalis, dianggap pemikiran saya boleh cerita, gak beres. Bahaya, harus tuntas. Saya terbiasa gitu. Isu itu dulu kan, kemudian bisa nggak mendiskusikan. Kalau tidak bisa, kenapa menyalahkan? Kalau bisa, ayo kita diskusikan. Maka kalau ada di antara jamaah yang ingin ngaji sama saya, tolong sampai tuntas biar nggak gagal paham. Akhirnya gak sabar, Ustadz Dewi ya opo, saya nangis kesuwen gitu. Kalau ada yang banyak begitu, insya Allah hari Ahad nanti saya akan puasa. Pas hari Ahad depan bersamaan tanggal 10 Muharram. Ini nanti tanggal 10 Muharram ada jamaah yang lihat saya kok ke warung. Ojo dirasani. Nyuruh poso, dewe gak poso. Tolong aja dirasani. Tanya Ustaz, ini kan hari Asyura. Ustaz kok gak poso? Masya Allah, lali aku Bu. Gitu. Ustaz ini puasa hari Asyura kok nggak puasa? Iya, saya hari ini musafir. Punya alasan. Nek sampai memprediksi dewe, setan datang. Ustaz nggak beres, kongkon dewe gak ngelakon. Ndak. Mari didiskusikan. Apa Ustaz hari ini kok nggak puasa Asyura? Padahal ini Asyura. Iya, aku manglis tapi peteng keluar gitu. Itulah ceritanya, tidak menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Berbahaya, nanti setan datang, kadang-kadang hal yang negatif yang dikedepankan. Dari paparan seperti ini, pertanyaan saya, yakin enggak puasa Asyura itu benar? Yakin. Nah, kalau sudah yakin,
ayo bersama umat yang mempuasainya. Ada tawaran puasa Asyura itu ya tetap tanggal 10 aja. Hanya tanggal 10. Namanya saja puasa Asyura. Ada tawaran ojo tanggal 10, gantiin tanggal 9. Muncul istilah puasa Tasu'a gitu. Tasu'a itu dari tasik, hari yang ke-9 atau tanggal 9. Lah yang ketiga, ben gak podo tanggal 9 ambek 10 atau 11 dan 12. Nah, ini aja tanggal 10 tok. Tanggal 9 sama 10 atau 11 dan 12. Alhamdulillah, setiap pendapat ada dalilnya. Ada dalilnya. Saya pelajari dalilnya itu. Kok hanya Ibnu Abbas ya yang cerita? Selain Ibnu Abbas, tidak ada kata tasik. Semuanya Asyura. Nah, saya dulu kan yang 9 dan 10 atau 11 dan 10 dan 11 dulu. Atau 10 dan 11. Mohon maaf, inilah manusia. Ngomongnya bener nulisnya keliru. Hadisnya Ibnu Abbas. Dan saya belum pernah menemukan riwayat yang lain. Bukan berarti tidak ada loh ya. Itu karena keterbatasan saya. Tapi tolong yang dapatkan sharing dong. Bantu kami untuk mendapatkan informasi. Saya tidak berani mengatakan tidak ada. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Apa? Ali bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian di hari Asyura, tapi wa khaliful yahud, wa khalifu fil yahud, bedakan puasa Asyuramu dengan puasa Asyuranya Yahudi. Caranya gimana? Sumu qablahu yauman, jangan tanggal 10 tok, tambah 1 hari sebelumnya, berarti 9 dan 10. Al-ba'dahu yauman, atau tambah 1 hari sesudahnya, berarti 10 dan 11. Siapa bilang tidak ada dalilnya? Itu ceritanya. Jadi jangan nyalakan dulu. Sampai tanggal 10 itu ono dasar regonya. Ketemu hadisnya dikeluarkan Ibnu Huzaimah nomor urut 2090. Ahmad nomor urut 2047. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah diteliti ulama hadis ini hadisnya dhaif. Ahmad diverifikasi oleh Syuaib Arnaud, kesimpulannya isnadu dhaif, sanadnya dhaif. Kalau gitu jangan disalahkan Ibnu Abbas, perawi yang ngaku-ngaku dari Ibnu Abbas. Dikeluarkan Ibnu Huzaimah, diverifikasi oleh Albani, Syekh Nasruddin Albani, dosen saya ini. Apa katanya? Isnadu dhaif, sanadnya dhaif, sama dengan Syekh Arnaud, cuma lebih rinci. Kenapa dhaif?
Di dalam sanadnya ada perawi Ibnu Abi Laila. Saya mencari biodatanya di buku-buku. Yang paling lengkap di Lisanul Mizan atau di kitab Al-Mizan karya Dhahabi. Ibnu Hajar menyempurnakan Lisanul Mizan. Nah, karena dhaif nanti umat jadi dua. Ada kelompok tidak mau pakai dhaif, berarti tidak akan puasa tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Tapi ada adik kita ini dhaif kan hadis, berarti masih menggunakan hadis dhaif. Kalau gitu nggak salah dong kalau puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jangan disamakan, doakan. Kalau pola pikir sampai benar, mudah-mudahan dapat 2. Kalau keliru, mudah-mudahan tetap dapat 1 yang baikkan gitu. Jangan mentang-mentang tidak mau pakai hadis dhaif, nyalakan orang lain. Maka diskusinya, ayo gimana caranya biar manhajnya sama dulu, kacamatanya sama dulu. Kalau kacamatanya tidak sama, selamanya selalu beda pendapat. Ini namanya fikih wilayah kiro. Iya, sampai ngomongnya bagus. Enak dua kini Ustaz. Kenapa enak? Nek gak ketemu bener songo, bener 10, ngono lho. Pinter gitu. Iya, nek bener songo oleh bener, nek bener 10 oleh bener, ngono lho. Lawa gak 10, 11, yang bener situ lho Ustaz. Nek gak 10, songo ya. Itu ceritanya. Sama seneng, sama dengan sholat malam itu. Ada yang 11, ada yang 23. Kita bertahan 23. Kenapa? Besok kalau yang benar 11, sosok kita dianu. Bagus. Itu ceritanya. Nah, yang tanggal 9 hadisnya sahih. Ibnu Abbas juga. Di antara kalimatnya, setelah Rasul diingatkan, Kanjeng Nabi, ini kan hari yang dimuliakan Yahudi. Kok Kanjeng Nabi ikut-ikut? Apa kata Rasul? Ini stressingnya. Ada redaksi, fa'in kanal amul mukbil, kalau ada sisa usia saya di tahun mendatang, sunnah yaumat tasrik. Kalau gitu kami akan berpuasa tanggal 9. Tasrik itu hari yang ke-9. Dalam riwayat lain, lain istu, kalau aku masih hidup. Qala rawu, menurut redaksi perawi rawu, lain salim tu, kalau aku masih selamat, ila qabilin di tahun yang akan datang, la asuman atase. Kalau gitu aku akan berpuasa atase, bisa dimaknai tanggal 9. Hadisnya Abu Dawud sahih, Ahmad sahih. Kalau gitu nanti kira-kira puasanya tanggal 10 atau tanggal 9? Kenapa enggak tanggal 9? Mohon maaf, ini kalau dihentikan bahaya. Iya. Terus kalau nggak usah tanya jawab Pak Bobo. Maksudnya kalau berhenti sini bahaya. Iya. Itu ceritanya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa dirubah harinya? Dalam teks hadis, karena Rasul ditegur. Ini hari kemuliaan. Yang pertanyaan berikutnya, riwayatnya Ibnu Abbas juga, Rasul tahu enggak puasa Asyura itu puasanya Yahudi? Tahu kok. Tahu
sejak awal itu diskusi dengan Yahudi. Tapi Yahudi ini yang berpuasa. Kalau gitu Yahudi yang kafir atau Yahudi ahli kitab? Yang ahli kitab, yang kafir tidak punya syariat. Oh, sesama golek ibu popo, no. Tidak ada. Kalau di Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Rasul menjelaskan ada syariat puasa Nabi sebelum itu. Itu ceritanya. Baru ketahuan, yang tanya siapa? Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu lahir tahun 3 Hijrah. Nggak ikut hijrah. Harus dilanjutkan sejarahnya. Harus dilanjutkan, nggak ikut hijrah. Kapan hijrahnya? Ketika berusia 10 tahun. Kalau gitu tahun berapa hijrah? 7 hijrah. Gitu. Baru hijrah ke Madinah tahun 7 hijrah. Padahal Rasul puasa Asyura sejak tahun pertama hijrah. Tanggal berapa? 10. Tahun kedua puasa lagi tanggal berapa? 10. Tahun ketiga puasa lagi tanggal berapa? 10. Tahun keempat puasa lagi tanggal 10. Tahun kelima puasa lagi tanggal 10. Tahun ke-6 puasa lagi tanggal 10. Tahun ke-7 puasa lagi tanggal berapa? 10. Hijrahlah Ibnu Abbas. Di tahun ke-8 si anak kecil usia 10 tahun ini didoakan Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilal Quran. Waktu itu Rasul usianya berapa tahun? Hampir 60 tahun, 59 tahun. Si anak kecil ini komentar, Om, panggil Rasul kan Om gitu ya. Ponaan. Om, ini kan hari yang dimuliakan Yahudi. Itu prosesi anak kecil. Rasul cerita, ini loh Com. Manggilnya kacung ya Pak. Ini Com, dia ini kok naliku aku hijrah, cerita Rasul itu dibahasakan oleh Ibnu Abbas. Gurunya muncul Rasul sendiri. Kalau gitu bersambung atau tidak? Bersambung. Ini aja nggak ngerti ilmu hadis. Bersambung. Nah, ketika ada komentar, bukankah ini hari yang dimuliakan? Muncul jawaban Rasul. Kalau saya masih ada sisa usia, saya menjalani tasik. Kalau diartikan saya rubah tanggal 9, 8 kali salah terus dong. Padahal Rasul itu maksud. Kalau salah tidak mungkin terjadi 2 kali. Pasti ditegur oleh Allah. Ini sampai 8 kali salah terus. Baru ditegur anak kecil, baru sadar. Enggak, sejak awal Rasul tahu kok itu puasanya orang Yahudi. Maka tasik dalam hadis ini, mohon maaf saya tidak memahami, saya rubah tanggal 9. Enggak. Saya akan menjalani yang ke-9 kali. Tanggalnya tanggal berapa? 10. Nggak mungkin Rasul merubah dari tanggal 10 menjadi tanggal 9. Poso sedina gak kelakon. Masya Allah, ya Allah. Kata Rasul, kalau tadi saya baca semua, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat, semulia-mulia sholat, seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa afdalu siyami ba'dal faridah siyam yauma'an. Sebaik-baik puasa, semulia-mulia puasa, seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa Asyura. Hebat, malam ini pertama kali
kita menikmati syariat bahasa. Nanti hatinya pahalanya, fadilahnya mudah-mudahan bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Puasa yang sehebat ini kok katanya palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan masih ada umat yang terus membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan nanti hari Ahad semua jamaah yang hadir ini jumlahnya berapa Pak dalam absen itu? 50.000, Masya Allah. Dikasih makan semua ini. Masya Allah. Sopo Pak sih bandani Pak. Ya Allah. Setiap Bapak Ibu menjalani kebaikan ini, insya Allah dapat pahala. Yang memberi bimbingan pun kecipratan dapat tanpa mengkortenggak pelakunya sedikit pun. Man dalla ala khairin kana lahu misla ajri fa'ili wa lam yanqus min ujuri syai'. Berapa pahala nanti yang saya gapai? 1 triliun kali 50.000 ya. Wah, kayak susuk pahala. Itulah bahagianya sesama umat Islam untuk memberi bimbingan yang lebih baik. Hati-hati membaca buku yang karyanya bukan orang Muslim atau Muslim terkontaminasi dengan pikiran Yahudi. Mereka itu fobi terhadap Islam, benci terhadap Islam, karena benci tidak ada yang baik di mata mereka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.